Muawiyah, alasan Yazid, alasan Al-Husain, alasan semua saya paparkan sudah, supaya kita dapat semua data, fakta. Walaupun tentunya saya tidak bisa memberikan fakta sebanyak-banyaknya, karena kajian kita kajian yang terbatas sekali saudara. Tapi paling tidak ini sudah bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa dan bagaimana Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Nah, sekarang mari kita lihat langkah Yazid bin Muawiyah menghadapi Al-Husain. Karena Al-Husain berangkat ke Kufah, Yazid dengar itu berita, maka Yazid mengambil langkah. Sudah ada. Pertama, meneror Al-Husain di Al-Haramain. Jadi sebelum Al-Husain itu berangkat ke Kufah, sudah diteror, sudah. Sampai Yazid dengar waktu di Mekah banyak surat datang, Husain belum keluar dari Mekah, makin diteror, sudah. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas pernah datang kepada Al-Husain, ya Husain, apa perlu aku minta jaminan dari gubernur, kita datangi dia, supaya kau dengan keluarga di Mekah ini tidak diganggu lagi, tidak disentuh lagi, tidak dipaksa lagi untuk balik. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas datang, yaitu ke Amr ibn Sa'id ibn As, gubernur Mekah, minta surat jaminan. Al-gubernur tidak akan mengganggu Al-Husain. Yang penting Abdullah ibn Abbas pengen Al-Husain jangan keluar, dan surat itu diberikan juga. Tapi ini persoalannya bukan di Mekah itu aman tidak aman. Persoalannya adalah saudara, Sayyidina Husain wajib nahi munkar dengan kekuatan itu adanya di. Nah kemudian apa yang kedua? Begitu mendengar kedatangan Husain menuju Kufah, saat itu ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang menjadi gubernur Kufah. Namanya An-Nu'man ibn Bashir Al-Ansori. Nah dia berupaya untuk menenangkan masyarakat, dia berupaya untuk menyatukan masyarakat, tapi sikapnya dinilai oleh Yazid terlalu lemah. Yazid menginginkan seorang gubernur yang tegas, keras untuk menolak kedatangan Husain. Makanya An-Nu'man ibn Bashir diberhentikan dari jabatan gubernur, saudara. Saat itu ada gubernur Basra, namanya Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini terkenal orangnya keras, sudah keras, ganas, tanpa kompromi. Akhirnya Kufah diberikan oleh Yazid ke Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad menjadi gubernur untuk Basrah dan Kufah, sudah. Digabung untuk apa? Untuk menghadapi kedatangan Husain. Dan yang ketiga, Yazid memberikan wewenang penuh kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Penuh. Pokoknya kerjakan aja bagaimana caranya supaya penduduk-penduduk di Irak ini, di Kufah ini semua memberikan baiat kepada Yazid dan tidak memberikan jalan untuk Husain menyusun kekuatan di sana. Ini langkah-langkahnya saudara. Nah karena itu bagaimana Husain diteror melalui gubernur Al-Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan, gubernur Madinah, gubernur Mekah Amr ibn Sa'id ibn As, bagaimana digabungkan oleh Yazid mengganti gubernur Kufah An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari, mengangkat Ubaidillah ibn Ziyad sebagai gubernur Kufah dan Basra. Nah kemudian tidak sampai di situ saudara, akhirnya apa yang dilakukan Ubaidillah ibn Ziyad? Sekarang kita Ubaidillah ibn Ziyad. Jadi bukan Yazid lagi, karena Ubaidillah ibn Ziyad sudah dapat kemenangan penuh saudara. Ubaidillah ibn Ziyad mengumpulkan seluruh kepala-kepala kabilah yang nulis surat buat Husain, saudara, untuk Husain datang. Semua dibujuk, dirayu, diberikan harta, diberikan berbagai macam fasilitas. Untuk apa? Untuk menarik kaumnya jangan mendukung Husain, saudara. Saat itu kaumnya itu, saudara, di Kufah itu sebagaimana kita tahu ada Muslim bin Aqil menyusun kekuatan menyambut kedatangan Al-Husain. Muslim bin Aqil sedang menyusun kekuatannya sudah puluhan ribu. Nah, akhirnya Ubaidillah ibn Ziyad membayar tokoh-tokoh tersebut menarik kaumnya dari Muslim bin Aqil, saudara. Dari jumlah 40 ribu tinggal 12 ribu, saudara. Nggak sampai di situ, Ubaidillah ibn Ziyad mengirim penyusup-penyusup
Sampai diketahui tempat persembunyian Muslim bin Aqil di rumah Hani ibn Urwah. Akhirnya Hani ibn Urwah, saudara, ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Muslim bin Aqil begitu dengar Hani bin Urwah ditangkap, saudara, dia kerahkan pasukannya yang 12.000 itu. Dia kepung rumah Ubaidillah ibn Ziyad. Sudah dikepung rumah gubernur, saudara. Tapi begitu kepengepungan berlangsung, ini tokoh-tokoh Qabail, tokoh-tokoh Qabilah datang menarik keluarga mereka untuk tidak ikut-ikutan, saudara. Bahkan sampai mereka turunkan ibu-ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya, ditarik. Ayo abah pulang, ayo pulang. Sampai dari 12.000 tinggal 300 orang. 300 orang lagi dipecat, sampai tinggal Muslim bin Aqil sendirian, saudara. Sendiri dikejar dan akhirnya ditangkap, saudara. Nah, pada tanggal 8, pada tanggal 9 saudara Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Sebelum dibunuh, Muslim bin Aqil menyampaikan kepada Muhammad ibnul Ash'ab, ini kawan daripada Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana menyampaikan kepada dia, karena Muslim bin Aqil sebelum dihukum mati sempat menangis. Kemudian begitu menangis, diledek, sudah. Masa pejuang nangis? Merontak kemarin katanya mau jatuhkan khalifah. Masa begini aja nangis? Apa dijawab oleh Muslim bin Aqil? Wallahi, demi Allah, aku tidak menangis karena aku takut untuk kalian bunuh. Tidak. Yang aku takut, yang aku sedih adalah aku sudah terlanjur menyurati Husain. Aku sudah terlanjur memberitahu Husain bahwa di sini orang mendukung dia. Ternyata semua mengkhianatinya. Jadi kata Muslim bin Aqil, ya Muhammad, ya benar aja. Kalau kau punya niat baik, kau masih punya sedikit rasa cinta kepada keluarga Nabi, izinkan aku menulis surat. Kau sampaikan kepada Husain, tidak usah datang ke Kufah. Diterima itu surat, saudara. Dan Muslim bin Aqil dibunuh tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Husain di Mekah? Sayyidina Husain sudah keluar dari Mekah di hari Tarbiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, saudara. Jadi tanggal 8 Sayyidina Husain keluar, tanggal 9 Muslim bin Aqil sudah dibunuh, seluruh pendukung Husain sudah porak-poranda dipecah belah, saudara. Sayyidina Husain nggak tahu. Kabar berangkat dengan niat untuk mencari ridha Allah, saudara, untuk menyusul kekuatan, bawa anak-anaknya, bawa putri-putrinya, saudara, bawa saudara-saudara perempuannya. Akhirnya Sayyidina Husain berangkat untuk menuju Kufah. Al-Husain keluar dari Mekah tanggal 8 Dzulhijjah tahun 60 Hijriah. Muslim bin Aqil dibunuh Ibnu Ziyad tanggal 9 Dzulhijjah tahun 60 Hijriah, saudara. Sekarang mari kita lihat perjalanan Al-Husain. Ini kalau saya rincikan 5 jam nggak selesai, saudara. Ini perjalanan luar biasa. Ini memang tragedi luar biasa. Bukan cerita sembarangan, saudara. Berat. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, Sayyidina Husain keluar dari Mekah melalui Tan'im. Keluar dari Mekah singgah sebentar di Tan'im. Ketika itu jamaah haji sedang menuju Mina, saudara. Nah, kemudian dari sana, yang kedua, Sayyidina Husain terus melanjutkan perjalanan ke arah utara. Jadi ini Mekah. Kalau Anda lihat dari sebelah sana, di sini Madinah, Kufah di atas, saudara. Jadi Sayyidina Husain lurus berangkat ke atas, lewat Tan'im, mampir di As-Sofa. Di As-Sofa beliau bertemu dengan seorang penyair Farsi, saudara, yang bernama Farasdaq. Kemudian Sayyidina Husain bertanya kepada Farasdaq, ada berita apa ya Farasdaq? Dari negeri di mana kau datang? Maksudnya Ahlul Kufah. Apa Farasdaq menjawab kepada Al-Husain? Ya Husain, qulubun nas ma'akum wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Jadi mereka punya hati buat kamu, tapi mereka punya pedang buat Bani Umayyah.
Itu jawaban para ustaz. Riwayat lain lagi mengatakan qulubuhum ma'ak wa suyufahum alaik. Hati mereka untukmu, tapi pedang mereka yang akan menghancurkanmu. Nah, ini di As-Safa. Nah, kemudian setelah itu saudara, Sayyidina Husain melanjutkan perjalanan ke Batnur Rumah. Nah, sampai di Batnur Rumah, Sayyidina Husain istirahat sebentar, kirim surat. Untuk siapa? Untuk Muslim bin Aqil, untuk warga Kufah. Ngabarin kalau Sayyidina Husain sudah keluar dari Mekah dan sudah sampai Batnur Rumah, sudah ada. Nah, berangkat salah seorang pengikut Al-Husain untuk membawa surat, yaitu Qais ibn Mishal As-Saidawi. Nah, begitu berangkat sampai di sana, dia ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad dan dibunuh, sudah ada. Jadi Sayyidina Husain tidak pernah dapat kabar kalau Muslim bin Aqil sudah dibunuh, kalau pembawa suratnya juga dibunuh. Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan, saudara, sampai di Zaruk. Zaruk itu pertengahan antara Mekah dengan Kufah. Kalau di peta sudah pertengahan jalan, sudah sampai di Zaruk, baru Sayyidina Husain mendapat kabar kalau Muslim dan Hani sudah dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Hani itu Hani ibn Urwah yang pertama kali ditangkap. Itu dibawa ke pasar setelah Muslim bin Aqil dibunuh. Hani dibawa ke pasar dibunuh. Kemudian mayatnya Hani dan mayat Muslim disalib di tengah pasar, saudara. Jadi satu negeri tahu. Maka itu siapa saja yang datang dari sana bisa memberikan berita. Sayyidina Husain baru dengar berita, saudara. Nah, lalu apa yang diambil oleh Husain begitu mendengar berita tersebut? Saudara, satu jiwa besar beliau tunjukkan. Beliau kumpulkan sahabat, beliau kumpulkan kerabatnya. Apa beliau katakan? Kalian sudah dengar beritanya bahwa mereka sudah mengkhianati kita, tidak ada lagi dukungan untuk kita di sana. Muslim bin Aqil pun sudah dibunuh. Kalau ada yang ingin kembali, silakan kembali. Dia persilahkan, sudah. Kata Sayyidina Husain, kalau mau pulang, pulang. Enggak, aku tidak akan mengatakan kalian mengkhianati. Yang mau pulang, silakan pulang. Ketika itu, waktu di perjalanan itu, ada gobila-gobila yang ikut, sudah. Bubar semua. Tapi yang 72 orang yang ikut dari Makkah, tidak ada satupun yang bubar, sudah. Jadi mereka katakan, ya Husain, wallahi la aisha ba'da Muslim. Ya Husain, nggak ada lagi kenikmatan hidup setelah Muslim diperlakukan begitu. Karena itu kami tetap akan berjuang bersama. Kami tetap akan berdiri di depan, belakang, kanan, kirimu sampai tegaknya yang hak. Jadi mereka semua tetap berangkat, sudah ada. Jadi kita lihat di sini. Sayyidina Husain sudah di tengah jalan. Nah, kemudian Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan. Nah, kenapa saudara? Sayyidina Husain sudah tahu kalau di sana penduduk itu sudah banyak mengkhianatinya. Tapi walau bagaimanapun juga, Husain seorang pejuang sejati. Husain kan seorang pengecut. Begitu dengar pengecutnya udah pengikutnya udah bubar, terus lari tunggang langgang. Tidak, saudara. Tetap beliau punya niat untuk taghyirul munkar, melawan kemunkaran dengan apa yang bisa beliau tegakkan untuk dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan beliau tetap berangkat, saudara. Akhirnya saudara, beliau ke Ta'labiyah. Dari Ta'labiyah beliau ke Subala. Dan di Subala baru Sayyidina Husain dapat surat yang ditulis oleh Muslim bin Aqil sebelum dihukum mati, saudara. Dan sebelum dihukum mati, Muslim bin Aqil kirim surat. Baru ada yang bawain suratnya. Isi suratnya, Husain disuruh berangkat, meninggalkan, jangan masuk ke Kufah. Ini jaraknya udah dekat dari Kufah, saudara. Nah, kemudian dari Subala, saudara, Sayyidina Husain singgah di Batnul Aqabah, lalu menuju satu tempat yang bernama Syaraf. Ini sekitar Kufah, adanya di Irak ini semua. Sampai di sana, ada pasukan Husain melihat, Allahu Akbar, itu di depan banyak pohon korma. Terus ada satu orang yang tahu medan situ, dari mana di gurun begini ada korma. Itu bukan korma, itu pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Itu ribuan dari kejauhan, kelihatannya kayak kebun korma, sudah. Nah, jadi di sini mulai
Sayyidina Husain dan keluarga serta sahabat melihat dari kejauhan pasukan Ibnu Ziyad. Nah, kemudian saudara, selanjutnya Al-Husain menyingkir ke Tuhusan. Jadi kalau beliau lurus bertemu dengan pasukan tadi, beliau menyingkir ke kanan sedikit saudara, satu tempat yang bernama Tuhusan. Dari Tuhusan beliau teruskan lagi ke satu tempat yang bernama Uday, saudara. Nah kemudian sampai Uday, akhirnya beliau masuk ke Al-Qadisiyah. Nih di Al-Qadisiyah beliau dihalangi masuk Kufah oleh Al-Hurru ibn Yazid, salah seorang komandan pasukan tempur daripada Ubaidillah ibn Ziyad. Al-Hurru bilang, aku diperintahkan untuk menghalangi kau masuk Kufah. Aku tidak diperintahkan perang, aku tidak diperintahkan untuk membunuh atau mengganggumu, tapi aku diperintahkan agar kau tidak masuk ke Kufah. Nah kemudian Sayyidina Husain digiring saudara, yaitu dari Qadisiyah ke Karbala via Qasr Bani Muqatir. Sayyidina Husain mampir ke satu tempat yang disebut Qasr Bani Muqatir. Dari situ baru berangkat ke Karbala. Sampai di Karbala, Sayyidina Husain tanya kepada sahabatnya, ini tempat namanya apa? Dijawab, ini Karbala. Sayyidina Husain langsung mengatakan karbun wabala. Karbun itu kesedihan, bala musibah. Nah, jadi Sayyidina Husain lahu karomah sudah. Jadi beliau sudah lihat ini tanda-tanda bagus apa yang akan terjadi nanti sudah. Nah, kemudian setelah itu saudara di Karbala, Sayyidina Husain dikepung oleh pasukan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini putra pejuang Islam Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, punya putra bernama Umar. Inilah yang menjadi panglima tempurnya Ubaidillah ibn Ziyad. Kalau Al-Hurru ibn Yazid itu komandan batalionnya, tapi panglimanya Umar ibn Sa'ad, saudara. Nah, di hadapan Umar ibn Sa'ad inilah terjadi akhirnya perundingan antara Husain dan Umar, saudara. Nanti kita lihat apa isi perundingannya dan apa kejadiannya. Tapi setelah ini akhirnya puncaknya Husain dan keluarga serta sahabat dibantai pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Nah, lalu apa terjadi antara perundingan antara Husain dengan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas sebelum terjadi pembantaian?